warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadil amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa man ghadiba billahi ghadiballahu lah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para bapak ugi para ibu sadayana dina malam Rabu ayeuna kekaraos urang sadayana tekang deui di haflah mubarokah Majelis Taklim Masjid Al-Huda anu ku urang sadayana dibanggakeun. Insyaallah mudah-mudahan langkah niat ibu-ibu ka ieu Majelis Taklim mugia dicaket ku Allah hiji amal soleh anu dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Allah wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'ina, dugi ka urang selaku umat anjeunna anu senantiasa berusaha patuh sareng taat kana contoh anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mekarsari, Ibu PRN, Ibu PRA Mekarsari, oke sesepuh Bapak Asepul Fikar, Bapak Ustaz Dadang, ini sepuh oke bapak-bapak ibu-ibu anu kuring dihormat, halayan kodrat Allah kuring dina ieu saat yobian akan napi atos langit pangsennya hapunten anu kasuhun sanes bade sia akan napi sanes bade lingkongkeun katiasa mung ieu mah atas dasar di organisasi ada program pengajian nembe paminten di malam robohan mah dasar tarika sahur Bapak Dadang. Dan memang kuring oge upami aya bapak-bapak sareng ibu-ibu asal asa kumahanya benten lah gitu, benten saran di pangaosan ibu-ibu khusus Aisyah eta benten atos kamapu eta malaku. Tapi kaya lepatna insyaallah da keikhlasan mah ayana dina manah Allah anu maha uninga. Yang jelas urang nengok ke belakang sok tanaw di ayat teh barang populer para ibu para bapak cek urang sakola mah nya di sakola bahasa teh ieu mah ayat Muhammadiyah. Padahal semua organisasi
ayat tersebut itu menjadi pedoman. Ya, bahkan seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan nama Muhammadiyah atau sejarah berdirinya Muhammadiyah itu terinspirasi dengan ayat yang ini, yaitu Ali Imran ayat 104. Dia sudah atas katalah kepada Ibu Sadayana. Ya, di ayat tersebut kalau dibagi kepada kategori ada 3. Wal takum minkum ummatun. Ya. Satu itu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Ibu dan bapak, wal takum lam di sini menunjukkan lamul amri. Ya. Lam amri pada dasarnya amri lil wujub. Terus al amru bi syai'in amrun biwasailihi. Setiap fi'il amar menunjukkan wajib, suatu perintah menunjukkan perintah terhadap wasilahnya. Tuh diantaranya. Wajib itu sendiri para ibu, para bapak sadayana, ya, perintah untuk bil ma'ruf atau al ma'ruf. Al amru bil ma'ruf wa irsadu ila rafiq al munjiyat. Jadi menunjukkan kepada keselamatan. Suatu perintah menunjukkan perintah terhadap wasilahnya. Tuh diantaranya. Wajib itu sendiri para ibu, para bapak sadayana, ya, perintah untuk bil ma'ruf atau al ma'ruf. Al amru bil ma'ruf wa irsadu ila rafiq al munjiyat. Jadi menunjukkan kepada keselamatan syariat. Tuh. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah untuk apa? Untuk mengadakan suatu perkumpulan, atau kalau di kita dikatakan organisasi. Apa itu organisasi? Sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Ini di Kapungkur seringnya di Pak Ustadz Dadang, Ustadz Asep, Bu almarhum selalu dibahas memori ke belakang gitu ya. Jadi membiarkan lagi kepada kita untuk berorganisasi tersebut. Sekelompok orang, jadi bukan sekelompok binatang, ya. Ayam mering ngabring itu bukan organisasi. Nah, ya, tujuannya sama, kemana? Ke sawah untuk mencari apa? Untuk mencari makanan. Nah, tapi di sini sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Sementara umatun tersebut itu apa? Umat. Ya. Jadi manusia, beberapa manusia. Ayat tersebut sementara untuk apa orang tersebut? Jadi anu ngabring jalmi teh kamu naon? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi coba ibu kelompok anu berkelompok, ya beberapa orang, tapi maksudnya tujuannya bukan ke sana. Ada kelompok arisan ibu-ibu, ada komuniti apa? Contohnya main bola, ada komuniti voli, ada komuniti ibu-ibu PKK gitu ya. Apalagi komunitas komuniti senam. Komuniti senam boleh olahraga biar segar ya, biar sehat. Nah di sini tapi apa tujuannya? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan organisasi Muhammadiyah berdiri
dari tahun 1912 sampai sekarang 2020 menjelang 2021, selama 1 abad 8 tahun menurut Masehi. Kalau menurut Hijriah 111 tahun. Di sini tadi dikatakan di dalam ayat yang lain, infiru hifafan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini berkesinambungan. Nah, ya. Jadi kita bergerak, kita berjuang di organisasi dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, maka sesungguhnya bagi kita itu akan menunjukkan, akan menguntungkan, atau akan menimbulkan atau mendatangkan kebahagiaan. Apa ayatnya? Wa ulaika humul muflihun. Jadi bisa disimpulkan atau bisa didefinisikan ayat ini, ketika kita berkumpul atau mengadakan organisasi untuk apa? Yang tadi ya, yang berjuang di jalan Allah, maka tujuannya adalah wa ulaika humul muflihun, berbahagia, mendapatkan kebahagiaan. Ini ibu harus yakin, ya. Ibu-ibu bahagia di sini di masjid, bahagia memasak atau buat kue untuk buat snack, berdadah. Nah, sehingga terbentuklah suatu community catering Aisyah. Nah, jadi Bu Evi ada grup Manggadang catering Aisyah, ya. Konsumsi ya. Manggadang mau bawaan. Jauh ibu-ibu ya sama. Pokoknya di sana dibahas tentang perkuehan. Dadahalun berdahar, batu amun, ahli dahaliah. Nah, itu. Maka dari ayat tersebut, insya Allah kita akan apa? Istilahnya di organisasi itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, diibaratkan suatu organ atau tubuh. Ya, ketika organ tersebut sakit salah satu, misalnya tangan kita sakit, maka yang sakit itu semua dari mulai ujung kaki sampai kepala. Ya, contoh ibu lahir, ya, lahir. Nyeri, tangan nyeri. Lamun ayah darah, berarti nyeri pisan. Nah, maka bila hati nyeri karena kepala pusing, terus timbullah air mata, nah itu sakit, ya. Nah, jadi diibaratkan anggota badan. Kita juga semua seperti itu, bekerja sama. Apalah artinya suatu organisasi kalau tidak ada kerjasama? Masing-masing, aku baik kan sebagai ketua, ceramah mah gitu, dan sebagainya, sehingga yang lainnya tidak ada fungsi. Padahal di Muhammadiyah, di Aisyah sudah ada, ya, ada 7 majlis diantaranya. Nah, dari majlis tersebut saling mendukung. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Saling apa? Saling melengkapi. Nah, ibu-ibu jangan merasa pesimis. Da abimah di organisasi itu berbiasana naon atau abimah biasana saya ngumpul. Itu juga lengkap, ya. Melengkapi. Abimah naon biasana ge nagihan ngumpulkeun artos, ya. Abimah biasana oge pemikiran atau apa tulisan dan sebagainya. Nah, baik itu dengan amwal, bil ampus, ya, bil apa lagi, semua akan saling melengkapi. Pandai membaca Al-Quran, memahami, menghayati, ya, ketegila karena tafsir namanya ada ayat bagian-bagianana gitu. Nah itu termasuk di dalam kita memilih pemimpin pun yang minimal atau paling tidak yang bisa membaca Al-Quran. Itu ya diantaranya. Yang kedua, hendaknya pandai membaca situasi. Situasi apa?
orang-orang yang sedang menerima dakwahnya, baik dalam urusan bakat, watak, akhlak mereka atau tingkatnya mengetahui kehidupan sosial mereka. Nah, akan seorang dai pandai membaca situasi. Ya, situasi sekarang itu mesti naon ayeuna. Justru data COVID corona ya. Insya Allah panginten ketua oke mau ngajak itu para rukuhnya dalam artian yaitu seorang pemimpin harus mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Ya. Contoh, diberi dakwah beda seorang Muhammadiyah dan seorang Nahdliyin. Ya, benten. Kami di Muhammadiyah dan Aisyah bebas itu untuk mengutarakan sebuah organisasi Aisyah Muhammadiyah tersebut di Akuate. Apa kebayang? Nah, usia jai kan gitu. Nah, Ustaz nate Ustaz nate berdoa. Simpuling ke namanya ante nyare dari baik itu kan masalah akidah kita tidak usah apa ya. Yang penting kita syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pandai membaca situasi, tidak arogan, tidak bahasa orangnya fanatik, ya fanatik ormas. Semua ormas Islam pada dasarnya di Indonesia itu baik, ya saling melengkapi. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan. Kelebihannya masing-masing. Jangan saling mencela. Jadi pandai mencari situasi atau pandai membaca situasi. Terus yang ketiga, gimana? Diadat deh. Bukan ada itu pandai diadat. Obat kata itunya. Hendaklah ia mengetahui bahasa umat yang dituju oleh dakwahnya. Rasulullah sendiri memerintahkan kepada para sahabat mempelajari bahasa Ibrani karena beliau perlu berdialog dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau dan untuk mengetahui habitat mereka. Jadi bahasa umatnya dalam artian yaitu seorang dai mungkin ya harus bisa bahasa Arab juga, bahasa Inggris kalau boleh idealisnya ya, bahasa Sunda na anu kumaha pamitannya kedah mohon kedah biasa bahasa Sunda anu malah gedang anu sae gitulah ya di antaranya ada bahasa Sunda seorang ibalik teh nah ngagunakeun bahasa Sundana teu sae dirampas. Yang keempat, mengetahui agama, aliran, sekte-sekte masyarakat agar juru dakwah bisa mengetahui kebatilan-kebatilan yang terkandung padanya. Nah, maksudnya para ibu yaitu ya harus tahu situasi dan kondisi. Ibu Sarayana tiasa ditarik kesimpulan bila melaksanakan dakwah dalam kalangan umat Islam yaitu mengetahui rahasia-rahasia hukum, hikmah kasri dan fikihnya. Mereka adalah orang-orang yang disyaratkan oleh Al-Quran dalam firman-Nya walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Nah, Ibu, jasa Ibu kan sudah berubah. Nah, kepada ibu-ibu mengulang ya. Atau ayat 122. Ayat ini saling berkaitan. Makanya ketika Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Ada Al-Quran bil hadis, ada Al-Quran bil Al-Quran. Saling berkaitan. Apa maksudnya dari ayat tersebut? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, Ibu, jadi maksudnya dia meren dia kalau murid teh ulah nyarabak sadayana
Namun di zaman Nabi mah ulah perang, ulah ikut perang sadayana. Harus apa? Harus ada yang mencari ilmu untuk apa? Lihat tafaqahu fid-din. Gitu, ya. Jadi yaitu dia lamun di satu tempat, di satu kampung tidak ada yang lihat tafaqahu fid-din, mendalami agama, dia ada di sana karena suatu organisasi atau suatu kampung tersebut. Sadayana ya Allah, sadayana udah doanya di masjid, saya tukang adan, saya tukang ceramah, saya mubalik. Jadi harus ada yang berangkat kemana? Ke pesantren, sekolah untuk mencari ilmu. Setelah berhasil mencari ilmu tersebut, datang lagi ke kampung untuk apa? Menyiarkan, mengamalkan hasil daripada apa? Pesantren atau sekolah tersebut. Nah itu teh di Muhammadiyah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mencari kader terbaik dengan jalan beasiswa. Nah, Bu, seueur ada penawaran beasiswa. Cuman baru dana araliman beasiswa kala itu teh. Ya. Maunya yang wah gitu apalah ya, yang teknologi apa yang beasiswa tahfiz Quran misalkan apa. Nah itu di Muhammadiyah sudah gencar. UMY juga kalau yang hafid berapa juz, nah bebas biaya sampai ke kedokteran. Kalau kedokteran itu kan kalau bayar berapa? Satu semester bisa 30 juta. Tapi dengan hafalan Al-Quran bisa lolos, bisa gratis. Yang namanya beasiswa. Jadi yang bisa sekolah bukan hanya orang kaya, tapi orang atau anak yang apa? Mempunyai keinginan untuk apa? Nanti dikader terus diterjunkan ke masyarakat. Ini sesuai dengan ayat ini. Makanya, ayo, jadi harus ada. Nah makanya ibu panggilannya orang namun mulai gitu lah. Barudak kegiatan dina gitu orang. Alhamdulillah di orang mah. Kan sahur PDF kemarin yang menjadi atau masalah yang krusial di tiap cabang itu apa? Satu generasi. Terus Bu? Ya. Dua perwakapan. Nanti yang mungkin yang sama itu ya. Itu yang menjadi problem atau yang harus diselesaikan. Terutama dalam kaderisasi, mata rantai perjuangan. Ketika orang tua kita dulu, ya, Bapak Haji saha pengkurnya sepupu orang panginten sami mengkhawatirkan, pasti di dalam hatinya mengkhawatirkan, ketek kumahanya Muhammadiyah ke depan teh, ketek kumahanya kampung Cilimus teh, berarti sama dengan hati kita sekarang, kumahanya ke 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau dari sekarang tidak sebelum itu harus apa? Harus punya program. Makanya ada di Muhammadiyah atau di Aisyah juga ada bidang kader, ya, kaderisasi. Cuman ayah di berjalan, ayah yang Bu. Ya, kadang orang mah pengawasan we. Nah, di cabang yang lain atau di daerah itu suka ada sistem pengkaderan khusus. Ada Baitul Aqrom, ada apa lagi? Ya semacam pelatihan. Nah, merujuk ayat yang di sini para ibunya, nah, jadi sok nurutkan gitu lah, budak-budak itu. Karena nanti bapak-bapaknya oke, ada yang mendalami ilmu, ibu-ibu oke, jangan pesimis. Mengapa tidak? Simpuling kantor menyebutkan atau menjelaskan di suatu pengajian siapa Siti Aisyah. Nah, makanya kita dinamakan Aisyah. Ya, organisasi orang Aisyah, pengikut Siti Aisyah. Untuk hodijian mengapa? Karena seorang Aisyah, seorang Siti Aisyah adalah diberikan kelebihan oleh Allah kecerdasannya. Ya, pintar, cerdas gitu. Sampai di dalam ada yang mengatakan hafal 10.000 hadis,
Ada juga yang mengatakan 2000 atau 3000 hadis Rasulullah dikutip ya hafalannya beliau. Juga beliau seorang ahli kedokteran juga beliau suka mendalami ilmu fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Kemudian setelah wafat Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Atau Siti Aisyah juga suka berdakwah ke ibu-ibu, ke para sahabat gitu. Bahkan sering para sahabat juga bertanya kepada Siti Aisyah kejadian atau kehidupan sehari-harinya seorang Rasulullah itu bagaimana. Itu Siti Aisyah yang menjawab. Ibu-ibu apa saudara hadis? Apa saudara ibu hadis? Hadis namanya apa? Nah, minimal aku 40 hadis arba'in ya. Atau mudah-mudahan ibu enteng-enteng naon contohna salabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, ibu as-shalatu imadudin paman aku maha faqad aku madi paman ada maha faqad ada madi. Nah, ibu man salaka tariqan jalaka min sutihi salallahu tariqan ila jannah. Nah, ibu betul dari yatim. Nah, awilman dan tafaubi wa walidin sholihin ya mula. Nah, ibu adunya mata khairu mata ya maratun sholihatu dan sebagainya. Sebenarnya buta. Kenapa? Kok kenapa? Ya minimal ya itulah mengenal gitu orang hadis Rasulullah SAW. Itu Siti Aisyah tidak berhenti dakwah. Bahkan beliau sempat mengatur strategi perang Jamal. Ya. Jadi ibu-ibu oke bisa dicingin lah sebenarnya seperti apa optimis. Siapa yang memulai emansipasi wanita bukan Dewi Sartika, bukan R.A. Kartini, tapi seorang Rasulullah SAW yang merubah hina dulu mati ilanur dari alam kebodohan ke alam cahaya yang terang benderang, sehingga perempuan diangkat derajatnya. Ibu-ibu, perempuan dulu seayah harkat derajat. Ya, upami ibu-ibu lucu head dicang-cang kan. Nah, ulama hiji eta mah tenan ai ngahiji tidur bareng sama suaminya mah bergaul di rumah juga diasingkan. Mengapa? Najis tenang gitu ya. Jadi ya dulu mah perempuan seayah harkat gitu. Sehingga seorang Umar bin Khattab pun kan ngaruang cerepes. Ya, putra gitu. Banyak jadi ketika ibu-ibu hamil kalau melahirkan perempuan maka seorang ayahnya itu apa? Matanya merah. Jadi dalam arti marah gitu lah. Dia kan bisa. Nah, dari seorang perempuan. Jadi banyak kejanggalan perempuan pada waktu tersebut. Pada waktu zaman jahiliyah. Tuh diantaranya. Contoh lagi, ada perempuan pada waktu itu mengurang malahnya hiji perempuan tapi laki-lakinya rame-rame. Dia kan bisa. Nah, dari seorang perempuan. Jadi banyak kejanggalan perempuan pada waktu tersebut. Pada waktu zaman jahiliyah. Tuh diantaranya. Contoh lagi, ada perempuan pada waktu itu mengurang malahnya hiji perempuan tapi laki-lakinya rame-rame. Bendera merah. Kalau ada tanda bendera merah di rumah itu berarti wanita bisa didatangi oleh laki-laki siapa saja. Punya mulai nama pasang nawan. Pasang YouTubernya, pasang nomor hubungi SMS gitu, nomor WA saya dan sebagainya. Lebih canggih kok ayo namanya. Saya dulu mah hanya bendera belum di imah eta berarti bisa didatangi oleh siapa saja. Gitu. Sehingga kejadian pada waktu itu ada perempuan yang melahirkan, melahirkan bayi yang melahirkan. Laki-lakinya kan banyak, bingung usaha bapaknya kok. Nah, ditariakeun dina sejarah mah eta teh si laki eta teh senang uli senang ngaliwat budakna senang ngoronang. Koronang kan. Garuk teh ka uta dadang. Oh, berarti iya bapakna teh. Gitu kan ya. Padahal Besar eta ustaz. Nah, bisa namanya. Padahal jajarannya di luar gitu. Ikut hasil.
jahiliyah, betul-betul jahiliyah seperti itu. Bahkan pada waktu itu yang namanya perempuan dianggap tidak ada gunanya, ya, tidak ada faedahnya. Awewe mah namanya pondok menyiar atau tersebarlah ke Indonesia pun seperti itu pada zaman Belanda. Jadi awewe mah cukup sarangwa. Nah, ya cukup penyambar di dapur kasur sumur dapur kasur itu wajibnya bisa ngarenos kayak gitulah. Itu juga baik. Tapi ketika Kiai Ahmad Dahlan sudah mendirikan Muhammadiyah tahun 1912, maka terinspirasilah membuat suatu organisasi yang namanya Aisyah pada tahun 1917. Itu ya, nanti bulan Rajab Bu. Bulan Rajab kita akan milad sebentar lagi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Akhir Rajab. Nah, itu ya. Itu Aisyah ya. Jadi pengikut Siti Aisyah. Mengapa? Yang tadi dikatakan bahwa Siti Aisyah mempunyai kelebihan-kelebihan dari istri-istri yang lain. Istri yang lain juga pada soleha. Namun di antaranya satu Siti Khadijah, dua Siti Aisyah yang tersebut di dalam sejarah-sejarah Sirah Nabawi. Tuh ya. Mengapa Siti Khadijah pun sama? Karena membantu beliau dalam segi materi, ya, dalam segi ekonomi. Jadi Siti Khadijah itu pedagang yang tajir ya, janda kaya. Suaminya itu dulu yang namanya Abu Halam ya, siapa? Tidak punya anak tapi 3 putra. Emang Rasul pun 3 putra, merawatnya. Hanya satu-satunya putri Siti Fatimah yang nanti dikawinkan oleh kepada Ali bin Abi Thalib. Itu mohon, itu merawatnya gitu, mohon. Nah, Bapak Ibu, yang saya tekankan di sini adalah dari ayat tersebut, maka amaruhum bil ma'rufi wa nahahum 'anil munkar wa aqahum lillahi wa awsaluhum birrahim adalah orang yang suka memerintahkan kepada amar ma'ruf dan melarang kemungkaran serta paling takwa kepada Allah dan suka menyambung silaturahmi. Nah, Ibu, ada juga hadis Rasulullah SAW, waladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wala yushikanna Allahu ayat as'alaikum adaban min indihi tsumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Demikian yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, hendaknya kamu sungguh-sungguh memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Atau hampir saja Allah menimpakan azab dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian bersungguh-sungguh berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Ini harus kita terus sampai mati lah gitu ya. Makanya kita semua itu umat makhluk gitu ya. Makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah manusia. Tapi di antara manusia tersebut yang terbaik mana? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu umat yang baik, makhluk yang baik. Tapi yang terbaik dari makhluk tersebut adalah apa? Yang keluar. Ya, keluar dari mana? Dari rumah untuk apa? Yang tadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang munkar. Mungkin Ibu kita hanya bisa amar ma'ruf berkali ibunya, tapi wayanhauna 'anil munkar itu sangat susah. Ya, seperti yang dikatakan waktu di Masjid Agung oleh Pak Haji Dudu, termasuk yang adaful iman, yang lemah iman. Padahal para ibu, man ro'a munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi gitu ya. Fa huwa adaful iman.
Apabila kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Jadi tenawan. Nah, kekuasaan. Ada orang kan kekuasaan tuh. Nah, ya. Orang kekuasaan naon? Dan tergaduh tanda tangan orang mah tergaduh tempel. Tergaduh kekuasaan seperti apa? Presiden apa ya? Bupati gitu. Terus kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan. Dengan lisan, orang kosong lisannya mungkin ceramah gitulah. Tapi setiap kena ceramah wae di rumah juga ibu-ibu ya, pernah di warung sok ajakan pangaosan, pernah di tanur naon deui ya, pernah di pasar atau di mana sok ajak-ajak itu zaman ayeuna mah kebetulan aya WA ya di grup atau ngajak naon lah itu di grup teh serba ngajak piknik, ngajak naon. Ah itu. Jadi serba canggih. Ya dakwah teh ayeuna mah gampil lah gitu. Pak RW itu ayeuna. Itu sok. Ya, itu. Itu di antaranya ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Itu. Nah, beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad dulu dakwah itu di gunung, di gurun. Kan aya HP. Gitu. Ya, tidak ada tidak ada fasilitas. Nah, Bu, mungkin dakwah dari saya cukup sekian, masih banyak ya, insya Allah nanti buat apa ya, PRW buat nantilah kapan-kapan lagi. Kesimpulan bahwa kita berorganisasi bukan untuk hal yang ria atau bukan untuk apa-apa, tapi wa ulaika humul muflihun. Cukup sekian dari saya. Hapunten anu kasuhun pilih mah aya kakirangan. Nasrun minallah wa fatul qarid wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.